Dukun yang mengaku dapat menggandakan uang selama tohari digelandang polisi ke lokasi pembunuhan dan penguburan jasad para korbannya di area kebun di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tersangka menunjukkan satu persatu gundukan tempat ia menguburkan para korbannya. Benar saja, setelah digali, petugas menemukan kerangka manusia. Sebagian lainnya masih utuh. Jenazah rata-rata ditemukan dalam lubang dengan kedalaman tak lebih dari 1 meter. Bahkan ada satu lubang yang berisi 2 jenazah. Hingga Senin kemarin, polisi telah menemukan total sebanyak 11 jenazah korban. Saat ini ada penambahan mengenai jumlah korban. Untuk selanjutnya mengenai jumlah korban berapa dan identitasnya nanti dapat dijelaskan di pertemuan selanjutnya oleh pimpinan kami. Itu di area kebun ya Pak ya? Di area kebun yang sama? Di area kebun, masih area sama, masih yang memiliki atas nama ST. Ini masih terus pengembangan lagi? Benar? Masih terus pengembangan. Untuk kedepannya masih terus pengembangan untuk korban-korban lainnya. Selama tohari melakukan aksinya dibantu oleh asistennya Budi Santoso. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap saat warga asal Sukabumi melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Saat diperiksa polisi, tersangka mengaku tega menghabisi korban karena kesal sering ditagih uang hasil penggandaan. Tersangka menjebak korban untuk datang ke rumahnya lalu diberi minuman yang sudah dicampur racun potas. Karena tertarik memberikan uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan, tidak dapat. Akhirnya lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka selamat ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas. Akhirnya meninggal dan dikuburlah di Jalan Setapak menuju hutan daerah Bulan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Sebagai barang bukti, polisi menyita pakaian milik korban, ratusan lembar uang palsu, serta racun ikan yang digunakan untuk membunuh para korban. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Bagaimana Israel mengubah air laut menjadi air tawar untuk jutaan warganya? Desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air tawar di Israel adalah salah satu keberhasilan teknologi yang sangat penting. Israel merupakan negara yang berada di wilayah yang sangat kering dengan sedikit sumber daya air tawar yang tersedia. Selain itu, Israel juga mengalami peningkatan populasi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sehingga kebutuhan akan air tawar semakin besar. Untuk memenuhi kebutuhan air tawar tersebut, Israel memulai proyek pengolahan air laut menjadi air tawar yang sangat inovatif. Mengingat posisi negara ini tepat berada di dekat Laut Mediterania, mereka pun berinisiatif memanfaatkan air asin yang sangat berlimpah tersebut untuk diubah menjadi air tawar yang dapat diminum. Proyek pengolahan air laut menjadi air tawar di Israel dimulai pada tahun 1965, ketika pemerintah Israel memutuskan untuk membuat instalasi pengolahan air laut pertama di dunia. Instalasi ini dikenal sebagai Ashkelon Desalination Plant. Proses pengolahan air laut menjadi air tawar ini menggunakan teknologi reverse osmosis. Teknologi ini bekerja dengan memaksa air laut untuk melewati membran semi-permeable yang dapat memisahkan garam dan mineral dari air. Dalam proses ini, air laut dipompa ke dalam instalasi pengolahan air laut dan kemudian melalui beberapa tahap pengolahan. Pada akhirnya, air tawar yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan air tawar yang ditemukan di sumber daya air tawar alami. Dalam beberapa dekade terakhir, Israel terus mengembangkan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar. Pada tahun 2005, Israel memulai pembangunan instalasi pengolahan air laut di Asdod. Instalasi ini dapat menghasilkan hingga 100 juta meter kubik air tawar setiap tahun. Pada tahun 2013, Israel juga memulai pembangunan instalasi pengolahan air laut terbesar kedua di dunia di Sorek, yang dapat menghasilkan hingga 150 juta meter kubik air tawar setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel juga telah memperluas penggunaan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar ke wilayah lain di Timur Tengah, termasuk di Yordania. Pengolahan air laut menjadi air tawar di Israel telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara ini.
Keberhasilan teknologi ini telah memungkinkan Israel untuk memenuhi kebutuhan air tawar yang semakin meningkat. Sehingga negara ini tidak lagi bergantung pada sumber daya air tawar alami yang terbatas. Saya orang Amerika, keturunan dari orang Amerika, tetapi lahir di Makassar. Jadi lahir di Indonesia dan besar di Filipina. Namun, Ki mak guru mak bahasa ogi. oh, kuka jolle, Jolle. sopeng, iya, bunga macam bisa rogi. Ya, sebenarnya ada 11 dialek bahasa Bugis, masing-masing dengan ciri khasnya. Dan waktu itu saya masih di UNM. Saya mengadakan penelitian yang mencakup 7 daerah. Jadi, Bone, Sopeng, Wajo, Pindrang, Pangkep, Sinjai, dan Lu. Saya bandingkan bahasa Bugisnya. Ya, di Palopo, di Malangke Barat waktu itu. Saya bandingkan bahasa Bugis di setiap daerah itu. Saya membandingkan kosakatanya, perbedaan, apakah dia saling memahami, dan saya mendapatkan bahwa bahasa Sopeng yang paling dipahami oleh setiap daerah. Bahasa Inggris memang ada banyak dialek, ada British, ada Australia, ada Amerika. Saya orang Amerika, jadi saya bawa penyebutan Amerika. Misalnya water, huruf T dibaca D, water. Kalau British mungkin bilang water atau wa'a. Jangan tunggu diajar, tetapi kamu membawa 1000 pertanyaan. Itu akan menentukan berapa banyak yang akan kamu dapatkan dari native speaker yang kamu temani. Inna wa sabarae, inna wa sabarae, lolong anggare deceng Allah to sabarae de. Seorang istri asal Kabupaten Lubu Utara memanfaatkan waktu berselingkuh dengan tetangganya sendiri saat suami dan anaknya sedang keluar melaksanakan sholat tarawih. Memasuki rakaat ketiga, sang suami memiliki firasat buruk hingga memutuskan kembali ke rumah. Sang suami lalu mengintip melalui celah dinding dan melihat istrinya disetubuhi oleh tetangganya sendiri. Tidak terima perlakuan istri dan tetangganya itu, pelaku kemudian mengambil parang lalu masuk ke dalam rumah. Pelaku yang terpojok justru melompat masuk ke kamar. Pelaku kemudian menebas pria selingkuhan istrinya menggunakan parang. Untungnya pria tersebut sempat menghindar sehingga hanya mengenai bagian kepala. Ia pun kabur menyelamatkan diri. Sementara sang suami yang mengejar menemukan istrinya, saat itu sang istri terus meminta maaf dengan cara bersujud. Karena tidak kuasa menahan amarah, sang suami lalu menggores leher istrinya menggunakan ujung parang. Usai menebas tetangga dan melukai istrinya, pelaku lalu menyerahkan diri ke Mapolres Lubu Utara. Sementara istri beserta pria selingkuhannya itu menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Andi Jema Masamba. Hingga saat ini pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres Lubu Utara, sementara sang istri dan selingkuhannya masih menjalani perawatan akibat luka yang diderita. Dari Kabupaten Lubu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Bupati Morowali Dr. Andes Taslim menghentikan seluruh aktivitas pertambangan CV Sentosa Abadi. Penghentian aktivitas pertambangan tersebut karena CV Sentosa Abadi terbukti melanggar aturan dengan menyerobot lahan milik warga. Penyerobotan lahan yang dilakukan oleh CV Sentosa Abadi berlokasi di Desa Baho Makmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Berdasarkan data, penyerobotan lahan milik warga yang dilakukan oleh CV Sentosa Abadi tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya. Bupati Morowali Dr. Andes Taslim menegaskan kasus penyerobotan lahan milik warga oleh CV Sentosa Abadi telah dilakukan mediasi beberapa kali oleh pemerintah daerah dengan menghasilkan satu kesepakatan. Akan tetapi kesepakatan yang dibuat hanya dipatuhi selama 1 bulan lamanya oleh pihak perusahaan dengan menghentikan seluruh aktivitas. Setelah 1 bulan berlalu, CV Sentosa Abadi kembali melakukan aktivitas pertambangan di lahan milik warga. Artinya, kesepakatan yang telah dibuat terkesan tidak diindahkan sama sekali oleh pihak CV Sentosa Abadi, sehingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan perusahaan tersebut. Jadi kasus ini sudah kami mediasi beberapa tahun yang lalu, dan sudah ada kesepakatan, tapi oleh pihak Sentosa Abadi tidak ada keseriusan untuk menindaklanjuti itu. Sehingga hari ini saya turun membantu Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan Pak Kapolsek untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada pihak Sentosa Abadi ini untuk betul-betul bisa menghargai hak rakyat. Dan juga saya mohon pimpinan di pusat, ya, Pak Presiden, tolong Pak Presiden, ya,
dievaluasi kembali ini kondisi-kondisi kita hari ini, karena ini adalah kawasan strategis nasional ya, objek vital nasional, yang kemudian ada segelintir orang, oknum pengusaha yang tidak mau mengindahkan aturan, sehingga nanti kemungkinan akan berpotensi untuk terganggu stabilitas kita di Kabupaten Muara, dan khususnya di kawasan IMPI yang hari ini semua orang berharap bahwa ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu Amsar, salah seorang warga mengatakan sejauh ini sudah terdapat beberapa warga dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh CV Sentosa Abadi terkait dengan permasalahan penyerobotan lahan. Namun pihaknya bersama warga lainnya akan terus berjuang untuk bisa mendapatkan haknya. Masyarakat transmigrasi Desa Bawah Makmur yang telah diserobot oleh CV Sentosa Abadi, sampai hari ini CV Sentosa Abadi tidak mau tinggalkan tempat ini atau menyelesaikan persoalan ini. Sudah berlangsung berapa lama ini? Persoalan ini sudah sekitar kurang lebih 3 tahun. Kita permasalahkan sampai hari ini belum ada juga jalan keluar yang diberikan. Sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan mereka akan mengosongkan lokasi ini, namun hanya kurang lebih 1 bulan mereka masuk kembali dan mereka melanggar kesepakatan tersebut. Bupati juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kembali kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Morowali. Kawasan yang ada ini merupakan salah satu objek vital nasional, namun masih terdapat oknum yang tidak mengindahkan aturan sehingga perlu ditindak dengan tegas. Dari Kabupaten Morowali, Rivaldi Kaltbajang, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Aliran kepercayaan Puang Nene atau Al-Mukaroma Al-Khairat Mukminin seketika emas Sunda Nusantara tengah menjadi perbincangan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penganut kepercayaan ini berasal dari Desa Matirowali, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Banyak yang menduga Puang Nene merupakan aliran sesat, memiliki ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Kepala Desa Matirowali Andi Swandi mengatakan ia belum bisa memastikan kebenaran apakah Puang Nene merupakan aliran sesat atau bukan karena belum ada putusan resmi dari Kementerian Agama. Ia menyebut bahwa kelompok Al-Mukaroma sebenarnya merupakan kelompok organisasi masyarakat. Kelompok ini juga mewajibkan anggotanya untuk sholat meskipun tidak setiap waktu seperti umat Islam kebanyakan. Sementara itu, Kapolsek Liburan Ibtu Andi Hairudin mengatakan bahwa kelompok Al-Mukaroma berasal dari Kabupaten Sopeng dan dipimpin oleh Wali Nono alias Puang Nene. Kelompok ini sudah aktif di Bone sebelum pandemi COVID-19.